Masih dalam edisi ngabuburit di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Jadi, pada Februari 2026 lalu, pengguna dan pecinta kereta api dikejutkan dengan informasi hadirnya kelas kereta api baru yang diberi nama Ekonomi Kerakyatan. Kereta yang dimodifikasi oleh Balai Asa Manggarai ini dikabarkan akan hadir di musim mudik Lebaran 2026 ini. Dan beberapa hari setelahnya, di tanggal 25 Februari lalu, PT KAI secara resmi mengumumkan bahwa kereta kelas terbaru ini diluncurkan pada tanggal 11 Maret 2026 di rangkaian kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen dengan konfigurasi tempat duduk 23 mirip dengan kereta api ekonomi PSO. Bagaimana sensasi perjalanan di kereta ekonomi kerakyatan ini? Dan apa saja yang membedakan dengan kereta ekonomi lainnya? Cerita selengkapnya bisa kalian lihat di video berikut. Oke teman-teman, kali ini saya udah tiba di stasiun Pasar Senen lagi. Hari ini saya rencananya naik kereta api yang beberapa waktu lalu sempat rame di media sosial, yaitu kereta api ekonomi kerakyatan yang dirangkaikan ke kereta tambahan Lempuyangan Pasar Senen. Hari ini 11 Maret, H-10 Lebaran, jadi kan kereta ini mulai bisa dibeli di KAI Akses di tanggal 25 Februari. Nah, saya baru lihat pengumumannya di IG tuh pas sorenya. Ternyata waktu itu masih banyak yang kosong. Ya udah, jadinya saya beli aja. Hari ini 11 Maret, H-10 Lebaran. Jadi kan kereta ini mulai bisa dibeli di aplikasi KAI Akses tuh di tanggal 25 Februari untuk keberangkatan 11 Maret atau hari ini. Terakhir sih kemarin saya lihat di aplikasi ternyata udah ludes kejual semua kursi ekonominya. Untuk harganya yang termurah di 133.000 dan 175.000 yang termahal atau untuk full tripnya. Rencananya saya nanti naiknya nggak full trip sampai Lempuyangan, cuma sampai Cirebon aja. Untuk jam keberangkatannya dari Lempuyangan itu pukul 6 pagi, tiba di Pasar Senen pukul 13.56. Setelah istirahat sebentar, diberangkatkan kembali dari Pasar Senen pukul 15.25 dan tiba kembali di Lempuyangan tuh pukul 22.57. Nah, udah jam segini, kita langsung boarding aja. Gerbong 1. Ya, makasih. Kemarin pas beli tiketnya saya pilih di kereta 1 seat baris ke-20. Ini kereta satunya, nomor kecil di belakang ternyata. Untuk lokomotif dinas kereta tambahan Pasar Senen Lempuyangan kali ini adalah CC206-1501. Dan kereta yang saya naiki, kereta ekonomi tahun 2007, nomor urut ke-3, milik Dipo Blitar. Untuk livernya sendiri garis warna biru langit, mirip warna biru maskapai Garuda. Kita langsung naik aja. Nah, ini nomor kecilnya ada di belakang. Nah, seperti ini penampakan di dalam keretanya. Untuk konfigurasi seatnya 23, mirip kereta ekonomi subsidi.
Cuma tipe kursinya mirip kereta kelas bisnis. Sisi belakang dan depannya udah pasti sama. Untuk gangnya tidak selebar kereta dengan konfigurasi seat 22. Buat badan yang agak lebar seperti saya agak susah dan mesti jalannya menyamping. Saya duduk di baris 20 dan gak dapat jendela dong. Saya taruh tas di rak atas dulu. Untuk look kursinya seperti ini, gak ada handrestnya sama sekali, bahkan di ujung kursinya. Untuk legroomnya seperti ini, masih bisa selonjoran lah ya. Tiap barisnya dapat stop kontak 2 lubang seperti ini. Untuk gantungannya ada di tiap pilar jendela kayak gini, dan dapat kantong plastik. Untuk sandarannya bisa dibalik. Loh, keras ya? Kunciannya di sini kah? Nah, karena sandarannya bisa dibalik, model sandaran depan belakang tuh sama aja, sama nggak ada kantong di belakang sandarannya. Untuk nomor kursinya di sini. Terus dikasih list panel kayu kayak gini. Setiap jendelanya ada roller blind seperti ini. Oke, cukup mulus. Untuk look seat yang 3 penumpang kayak gini. Legroom kursi yang 3 penumpang cukup lega juga, masih bisa buat selonjoran. Sama kayak kereta ekonomi PSO, seat yang 3 penumpang colokan listriknya cuma dapat 2, sama dapat gantungan juga. Untuk rak penyimpanannya seperti ini. Sayangnya yang baris ujung gak kebagian rak di atas. Kapasitas kereta ini bisa diisi 93 penumpang, minus 13 dibandingkan dengan kapasitas penumpang kereta api ekonomi subsidi. Karena ini kereta tahun 2007, belum ada passenger information display-nya. Semboyan 35-nya udah dibunyikan. Kereta api tambahan Pasar Senen Lempoyangan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen pukul 15.25, tepat waktu sesuai jadwal. Ini jalur percabangan dari arah stasiun Gambir, Manggarai, hingga Matraman, sebelum nantinya bertemu di stasiun Jatinegara. Ini komuter lain arah stasiun Manggarai. Kereta ini berhenti di Jatinegara, jadi bisa banget buat kalian yang rumahnya lebih dekat ke sini. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Jatinegara. Jam 15.35 kita tiba di stasiun Jatinegara. Di sini juga ada beberapa penumpang yang naik kereta ekonomi. Sepertinya udah naik semua, kita tutup aja pintunya. Berhenti 2 menit atau 3 menit tadi? 1 menit ya. Langsung diberangkatkan kembali dari Jatinegara.
gerbang atau kisi-kisi AC-nya ada di atas sini. Untuk suhunya yang saya rasakan nggak begitu dingin, tapi nggak gerah juga, pas aja sih. Karena ini kereta modifikasi dan desain awalnya nggak pakai roller blind, roller blindnya kelihatan goyang-goyang gini kalau keretanya agak berguncang. Jelang tiba di stasiun Bekasi disambut awan mendung kayak gini. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Bekasi. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bekasi, persiapkan diri Anda, periksa dan cek kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Penumpang yang naik dari Bekasi lebih banyak lagi. Kayaknya bakalan full seat di sini. 15.49. Kita lihat situasi di luar seramai apa. Jam 15.49 tiba di stasiun Bekasi. Untuk penumpangnya bisa dilihat seperti ini, banyak banget yang naik dari sini. Posisi kereta 1 ada di belakang kereta pembangkit, jadi kita nggak bisa langsung dengar suara lokomotifnya. Terus di sebelah sana ada KRL komuter lain tujuan Cikarang. Dari sebelah saya mulai ada penumpangnya. Oke, 15.51 kita langsung naik aja. Untuk toiletnya seperti ini ada tisu, terus ada mini wastafel, kerannya menyala, terus sini ada sabun ngalir, terus di sini ada tempat sampah, sini ada kloset, ada duduk, terus sini ada jet showernya menyala juga, terus sini ada pegangan, ini ada cermin, lampu, terus gantungannya di sini. Sini ada pewangi model semprot, dan di sini ada jendelanya. Terus untuk pintunya seperti ini, ada pengaman kunci. Untuk ukurannya ya lumayan lah. Di sini juga ada tambahan gantungan lagi. Oke. Di ujung kereta eksekutifnya ada rak penyimpanan ekstra kayak gini. Tadi saya habis numpang wudhu di toilet kereta eksekutifnya. Untuk okupansi penumpang di kereta eksekutifnya seperti ini, banyak yang kosong. Mungkin karena harganya ya. Untuk kelas eksekutif ini dibanderol Rp570.000. Musolanya ada di kereta makan. Masih ada yang sholat ternyata, kita tunggu dulu. Untuk musolanya kayak gini, cuma bisa muat 1 orang kayaknya.
ada sajadah, cuma nggak ada cermin atau rak penyimpanan. Tadi saya udah pesen teh manis buat buka puasa. Nanti diantar sama Prama atau Prami kayaknya. Untuk kereta makannya pakai yang model jendela pesawat kayak gini. Terus di bawah meja makan ada colokan juga. Okupansi penumpang di kereta ekonominya ramai kayak gini, hampir full seat malahan. Karena kereta tuh kadang kebolak-balik yang nomor kecil dan nomor besarnya. Jadi seat yang 3 baris tuh kadang ada yang di kiri atau di kanan. Kalau di kanan kayak gini berarti nomor kecilnya ada di depan. Tadi ada penumpang yang kursinya dibikin hadap-hadapan. Itu malah sempit jadinya. Wah, ada Praminya lagi keliling. Saya duduk di sini dulu sambil nunggu Praminya selesai keliling dari kereta satu ini. Saya duduk di sini dulu sambil nunggu Praminya selesai keliling dari kereta satu ini. Mbak Praminya udah beres keliling dari kereta satu. Habis ini saya mau balik ke kursi saya. Stasiun Cikampek. Di sebelah kanan ada percapakan jalur menuju Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan seterusnya.
17.29 pesanan dari saya udah datang. Tadi udah mesen dan ini di kereta makan pas lagi sholat asar tadi. Untuk waktu bukanya masih lama kan, setengah jaman lagi. Ini nggak apa-apa. Mantep banget aromanya, apalagi diminum hujan-hujan. Wah, syahdu banget. Masuk waktu berbuka, kita batalin dulu. Tadi di Pasar Senen saya beli ini roti Maryam. Sebelum saya akhiri perjalanan di kereta tambahan Pasar Senen Lempoyangan di kelas ekonomi kerakyatan, saya sampaikan sedikit ulasan mengenai perjalanan kereta ini. Dari kapasitas keretanya dari 106 penumpang menjadi 93 penumpang, membuat ruang di setiap baris seatnya terasa lebih longgar. Tidak ada lagi yang namanya adu dengkul karena semua seatnya bisa diubah searah dengan arah lajunya kereta. Perlu diingat juga, meski sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan kursi kelas ekonomi di kereta subsidi, kursi di kelas ekonomi kerakyatan ini belum senyaman di kursi ekonomi premium atau ekonomi di kereta stainless steel new generation. Seperti absennya fitur handrest, reclining, kantong di belakang seat, dan colokannya yang hanya ada di area dekat jendela. Untuk suhu kabinnya terasa biasa aja sih. Namun jika dibandingkan dengan suhu kabin kereta eksekutifnya, jauh lebih dingin di kereta eksekutifnya. Toiletnya hanya ada satu di tiap ujung kereta dengan fitur standar kereta pada umumnya dan belum ada fitur food washer. Untuk kereta makannya termasuk standar dan ruang sholatnya yang hanya bisa digunakan oleh satu orang secara bergantian. Untuk durasi perjalanan di 7,5 jam termasuk standar di kereta dengan relasi Pasar Senen Lempoyangan pada umumnya di sekitaran 7 jaman.
Lalu dari segi harga, untuk kereta ekonomi kerakyatan ini dibanderol mulai dengan harga Rp133.000 untuk jarak terdekat dan Rp175.000 untuk jarak terjauhnya atau full trip. Termasuk murah dibandingkan dengan kereta dengan relasi serupa di kelas yang hampir serupa pula. Jam 18.09, persiapan tiba di stasiun Cirebon. Oke, jam 18.09 tiba di stasiun Cirebon. Ini suasana di luar stasiun Cirebon sedang turun hujan. Seperti biasa di sini dilakukan pengisian air. Mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda yang memberikan penjelasan layanan kereta. Saya disebut dengan sampai Jakarta perjalanan dari ini. Biaya sekian. Kemudian dapat mendarat kelas status yang lewat Cirebon Station. Transjakarta Canggung Kings. Oke, demikianlah trip ngabuburit saya naik kereta tambahan Pasar Senen Lempuyangan di kelas ekonomi kerakyatan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa di video perjalanan saya selanjutnya.